Kamu pergi ke satu bukit yang ada di daerah Karak. Nanti setelah di bukit itu ada jalan. Di jalan itu kamu buat lingkaran. Waktu membuat lingkaran kamu baca Bismillahi ala niyati Abdul Qadir al-Jaila. Suruh baca Bismillah ala niyati Abdul Qadir al-Jaila. Kamu sudah baca Bismillahirrahmanirrahim ala niyati Abdul Qadir al-Jaila. Karena kita kan tidak sulit-sulit. Saya itu kalau ngajar, kalau berangkat berjamaah itu saya niat. Saya niat mau berjamaah. Ya, saya niat sebagaimana niatnya Ki Hamid kalau mau berangkat ke jamaah. Itu dok saya itu. Ya. Saya kalau ngajar ya gitu. Saya tidak bisa niat. Pokoknya saya niat sebagaimana guru saya Ki Muhammad Subadar. Bagaimana niatnya Ki Hamid waktu gitu dok. Ini disuruh gitu. Sudah kamu pergi ya ke bukit itu ada jalan, nanti buat lingkaran. Ya, buat lingkaran. Terus baca Bismillahirrahmanirrahim ala niyati Syekh Abdul Qadir al-Jilani. Berangkat. Ya. Syekh Abdul Qadir bilang nanti kalau bertemu dengan orang yang wajahnya macam-macam jangan takut. Sore berangkat. Buat lingkaran. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim ala niyati Syekh Abdul Qadir al-Jilani. Kamu tunggu di situ sampai malam, sampai menjelang subuh. Betul. Ketika malam mulai gelap, menjelang maghrib, itu mulai datang rombongan. Jadi kan kita kalau sudah menjelang maghrib, anak kita jangan yang kecil-kecil itu jangan didiamkan untuk ada di luar rumah. Ya. Terus pintu-pintu, jendela-jendela kita tutup. Karena waktu itu jin keluar. Betul waktu malam ditunggu datang. Waduh, macam-macam wajahnya itu, mengerikan. Orang ini takut. Lu anehnya jin itu yang luar biasa itu ketika lewat mau mendekat orang ini, ya begitu ada di dalam lingkaran yang dia buat tidak bisa keluar jinnya itu. Masuk yang ada di lingkaran di tanah tadi masuk diem guys. Gak bisa keluar, gak bisa melewati lingkaran tadi. Oh, ya banyak wali. Oh, dilihat macam-macam, semuanya gerombol macet di situ. Ya, tidak bisa melangkahi garis yang dibuat oleh orang tersebut dengan membaca Bismillah ala niyati Syekh Abdul Qadir al-Jilani. Akhirnya terakhir kira-kira jam 3 ada rombongan jin. Di situ ada rajanya. Loh, anehnya rajanya ini begitu ada di depan orang ini, begitu ada di depan garis, langsung turun dari kudanya. Ya, bersimpu. Lah, orang ini aneh loh, ini rajanya jin kok lain sikapnya. Dia melihat aku dan melihat garis itu, langsung turun dan bersimpu. Wah, ada apa? Akhirnya dia bertanya, jin, wahai manusia, engkau ada apa di sini? Ada perlu apa? Orang ini menjawab, aku kehilangan seorang anak gadis yang dibawa dari golongan kamu. Akhirnya saya disuruh oleh Syekh Abdul Qadir al-Jilani untuk pergi sini dan membuat lingkaran itu. Iya, aku tahu. Karena aku sudah merasa bahwa ini bukan sembarang lingkar. Jadi yang menyuruh kamu Syekh Abdul Qadir al-Jilani. Iya. Ya. Akhirnya apa sekarang yang kamu minta? Tolong kembalikan anak. Ya wis, diumumno. Wahai jin, siapa yang mencuri putrinya orang ini? Tolong ngacung, angkat tangan.
Diangkat tangan. Oh, dipanggil, ternyata jin dari negeri Cina. Akhirnya anaknya itu dikembalikan. Ya, dimarahi, lalu diambil pedang, dipenggal kepalanya. Jin yang dari Cina tersebut yang nyuri anaknya orang tersebut. Kamu berani sekali mengganggu muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, itu kelihatan wajahnya sudah menakutkan. Andai kan tidak ada lingkar yang diberi Syekh Abdul Qadir, orang ini akan ketakutan dan lari. Mungkin akan semaput atau pingsan. Ya, akhirnya kagum dia. Terus ditanya, wahai jin, wahai Raja Jin, kenapa engkau begitu tunduk dan begitu takut kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Padahal beliau ada di rumahnya. Loh, tahukah kamu? Wali kutub itu dari rumahnya bisa mengawasi jin di seluruh alam ini. Meskipun aku ada di timur, sebelah timur pucuk bumi, dia tahu tentang aku. Dan kami tidak berani melanggar apa yang dia perintahkan dan apa yang ia larang. Itu wali kutub. Ya. Kita melihat wajah yang semacam ini kan, ya mengerikan kan itu ya. Jadi memang wali itu punya kekuatan untuk mengatur jin itu. Ya. Saya waktu membuat rumah ini dulu kan banyak jin di sini. Ya. Di sini ada pohon. Itu hampir setiap orang kalau lewat sini menjelang maghrib atau doa maghrib pasti didatangi. Ya. Jadi masuk di belakang rumah saya ini ada pohon mangga. Kalau ada Ustadz Musli di sini itu waktu naik sepeda dari sana, kayak ada yang apa ya, yang menyekat terus minta gonceng. Beratnya luar biasa katanya, minta antar ke utara. Setelah turun ya itu saya pernah minta kepada almarhum Kiai Mas Khotib ya, yang masih mbahnya istri saya. Nah, kalau saya diberi ya jampi-jampi dan azimat untuk agar rumah ini tidak ada gangguan dari para jin. Beliau cuma mengatakan, leit duriyah seladi, gak usah gawe sikep. Kalau duriyah seladi tidak usah pakai. Cukup nanti ngomong. Kalau masuk rumah pertama nempati bilang ya tentunya salam ke rumah itu, aku anak putune Mbak Urip. Wah enak tuh kan. Saya ini anak cucunya Mbah Yai Urip. Aslinya ya Mbak Arif mungkin. Yang biasa tak sapa TH itu. Itu adalah orang tua, bapak daripada Al-Arif Billah, ya, wali besar yaitu Ki Abdul Hatim Siddiqi. Ya, Mbak Urip namanya. Itu memang ditakuti oleh jin-jin di sana. Ya. Jadi semua kata orang-orang tua di sini kalau memang masih ada, ya saya akan menantu. Tapi menantu itu ya juga ya tetap ada sambungan ya dari musyawarah. Itu Zuru bilang begitu. Oh, alhamdulillah ya enak. Ya, tapi kalau sampean ya bukan dari keluarga sini tidak bisa macam-macam gitu ya. Jadi kalau tirakat itu ada dia diganggu. Saya ini cucunya Pak Urip. Sudah tidak berani. Tergantung nyali kita ya benar ya. Jadi memang alam-alam yang di sekitar kita itu luar biasa banyak. Tapi kita tidak perlu ingin tahu. Sebagian di hikam itu ya. Tasawwufuka ila ma batuna fika minal uyub khairun min tasawwufika
eh ma hujiba anka minal ila ma hujiba anka minal ya. Perhatian kamu terhadap apa-apa yang ada dalam diri kamu daripada cacat-cacat ya, seperti sombong, ria, sum'ah yang ada di hati kita, yang batona, yang tersimpan nyelempit di hati kita ya. Itu lebih baik daripada kamu itu ingin tahu apa-apa alam yang ditutup daripada kamu. Seperti alam jin, alam malaikat, gak usah. Karena apa? Menurut orang arifin itu sama-sama makhluk. Ya, makhluk. Tapi orang-orang biasanya orang yang tahu begini tuh banyak tamunya, dikira wali. Ya, memang temannya jin. Gitu. Itu satu gambaran pengalaman bahwa dunia ini kita tidak sendiri, dunia ini banyak. Dulu di masjid tempat saya itu, di Masjid Tiban, Kumpang Pacarkeleng itu terkenal tempatnya jin. Ya. Karena memang banyak kiai-kiai dulu punya santri jin. Itu ada Batuan Betawi, ya santrinya banyak dari jin juga. Itu diceritai saya satu tetangga saya namanya Pak Satu, ya orang tua situ. Beliau pernah melaksanakan sholat malam di Masjid Tiban tersebut. Sama sekali tidak ada orang. Ketika takbir sudah takbir, banyak suara gemuruh. Orang sholat. Dilirik ke kanan kiri penuh orang satu masjid itu. Ya, itu jin. Salam lagi tidak ada sudah. Ya. Ya, di Mekah itu katanya wali-wali kutub itu juga begitu. Di tanah Mekah itu karena kita harus beradab penuh, karena setiap jengkal daripada ke tanah-tanah haram itu ada malaikat dan jin Islam yang sedang sujud. Ya, itu yang sulit kita menjaga adab. Nah, apalagi kalau orang sudah hatinya tidak percaya dengan perkara yang gaib, ya ateis. Dan malaikat Israfil tadi yusabihullah taala bi kulli lisanin bi alfi lughatin. Ya. Karena banyaknya mulut yang ada pada diri malaikat Israfil ini selalu bertasbih kepada Allah. Ya. Dengan setiap satu lesan itu dengan memakai 1000 bahasa. Bahasa apa aja. Jadi malaikat itu memang kayak robot ya. Kalau sudah diperintah oleh Allah, ya enggak. Terus kalau diperintah satu, yang melakukan satu itu. Suruh sujud ya sujud aja. Suruh merasukkan orang maksiat ke neraka ya itu aja, melakukan yang lain tidak bisa. Dan memang ya tidak diberi nafsu malaikat. Tidak diberi nafsu, jadi tidak makan, tidak minum. Ya tidak berjenis kelamin. Ya jangan melangkau. Ya sebenarnya itu di Indonesia kan ada malaikat Jibril perempuan itu ya. Ya. Ya itu aja sudah ada pengikutnya, aneh. Malaikat tak berjenis kelamin, tidak makan, tidak minum, tidak suka uang. Ya. Nah, makanya di akhirat nanti oleh Allah yang dibuat ngadili itu yang wakilnya Allah itu malaikat. Kenapa? Tidak bisa disuap pun tidak makan. Ya, tidak ingin perempuan, tidak ingin mobil. Sekarang kan para jenderal AKBP apa jaksa itu bisa disuap karena mereka punya nafsu yang tidak bisa ia kendalikan. Ya. Akhirnya mau dagangan kerupuk lama mau kaya, ya. Mau dagangan apa? Mau dagangan baju lama mau kaya. Ya itulah dia. Akhirnya narkoba. Narkoba 1 gram berapa? 1 kilo berapa? Kalau beras 1 kilo cuma 10.000. Kalau narkoba itu bisa ratusan juta. Ya. Nggak peduli orang lain rusak, yang penting saya kaya. Ya. Oh.
Andai kan tasbihnya malaikat ini diperdengarkan kepada kita, terus kita juga bagaimana? Makanya pendengaran kita itu dibatasi oleh Allah. Ya, andai kan tidak ada batasnya, tidak bisa tidur gitu. Nikmat luar biasa itu. Pendengaran kita dibatasi oleh Allah. Tapi kalau memang orang sudah dekat dengan Allah, ya Allah yang bersabda itu kuntu sam'a. Allah yang menjaga pendengarannya dari perkara yang jelek. Kadang oleh Allah dibuka sehingga para aulia itu bisa mendengar tasbih-tasbih dari apa ya alam lain, termasuk dari golongan tumbuh-tumbuhan. Saya pernah baca kitab Al-Minanul Kubro itu, Syekh Abdul Asy'arani pernah mengalami satu makom yang mana Allah membuka hijab daripada apa ya tasbihnya tumbuh-tumbuhan, sehingga Syekh Abdul Asy'arani itu seakan-akan mau hilang akalnya, tidak mampu mendengarkan. Akhirnya bermunajat kepada Allah agar semua itu diangkat lagi dan ditutup. Ya, nah, itu kan kita itu tidak mengetahui sendiri karena kita dapat kabar gitu loh. Jadi itikad ya. Kalau Syekh Abdul Zaroni seperti Ki Hamid itu memang ya apa hakul basiro ya, melihat atau ainul basiro melihat langsung mendengar langsung. Makanya itu namanya namanya ilmul ma'rifat. Ya. Ilmu itu apa kalau usul Allah hukmul jazim alladzi la yaqbayinu taghayyur. Ilmu itu adalah ya kepercayaan yang sudah mantap yang tidak mungkin bisa berubah karena sudah melihat langsung. Seperti kita contohkan ya, saya mengatakan saya tahu Pak Yasin ada di rumahnya tidur. Saya ngomong Pak Yasin ada di rumah ya, lihat sendiri saya tidur. Itu sudah tak mungkin berubah karena sudah tak. Tapi kalau kita melihat Pak Yasin di rumah itu dengan tanda-tandanya, Pak Yasin ada di rumah. Iya. Kok tahu? Itu sepedanya ada itu. Nah, padahal belum tentu itu dzon namanya. Akhirnya ternyata ditanyakan sama istrinya, kemana Pak Yasin? Keluar tadi. Ke sawah. Jadi loh, ya, sepedanya ada. Ya, ya tidak salah. Jadi kita melihat ini semua tentang malaikat, tentang yang macam-macam ini yang gaib itu karena apa? Ada kabar. Ya, melihat dari tanda-tanda dan berita-berita. Makanya munculnya iktikad itu tetap ada tagoyurnya. Ada perubahan sedikit, ada yang ragu, masa sih. Ya. Ya untung sih ansih gitu-gitu. Ada yang tidak percaya sama sekali, sudah masuk akal gitu. Ya. Enggak masuk akal. Ya. Padahal akalnya sendiri suruh ngatur dia sendiri kan tidak bisa. Coba aturan dia itu harus kaya saya, akale kongkon cari opo. Sehari harus dapat 1 juta. Iso. Enggak iso, olah akale kuwi. Bahwa kita itu hidup tahta qahri, ada di bawah ya tekanan yang datang dari yang maha agung yaitu Allah. Itu tak mungkin. Ya. Seperti kita bernafas itu. Ayo, saya tidak mau bernafas. Nggak iso. Menengo. 5 menit saya agak megap-megap. Mau bernafas lah. Ya. Wa yakhluqullah ta'ala min nafsi al-fa'al fi malakin yusabbihunallaha ila yaumil qiyamah. Dan Allah juga menciptakan 1 juta malaikat daripada malaikat Israfil. Ya. Seperti kemarin itu kan Rasulullah pertama itu ya percikan sinarnya itu jadi malaikat ini. Terus jadi para apa? Anbiya. Akhirnya umatnya Anbiya itu diciptakan dari percikan ruhnya, nurnya para nabinya. Demikian juga malaikat ini. Ya. Itu 1 juta malaikat yang semuanya itu bertasbih kepada Allah sampai hari kiamat. Ya. Kok kuat ya? Memang dibuat begitu oleh Allah. Ya. Jadi malaikat itu
derajatnya tidak bisa naik karena ya sudah paten. Sifat begini ya begini. Kalau manusia itu kenapa? Karena perjuangannya sangat 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 berat. Ya, sangat berat. Maka ketika manusia itu sudah bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka malaikat itu akan menjadi khoddam, ya, pelayan bagi manusia tersebut. Ya. Jadi kalau mau ke Mekah, nah, malaikat yang menjaga bumi itu sudah tahu. Oh ini saya harus melayani, maka buminya itu dilempit, seret, dekat. Ya. Itu sudah tahu lah. Kalau kita kan enggak, ya memang orang itu orang pilihan. Ya, hikmahnya karena apa? Biar alam dunia ini kehidupannya itu bisa berjalan. Kalau semua orang begitu, pesawat enggak laku, kapal laut enggak laku semuanya. Wahum al-muqarrabuna indallahi ta'ala wa hamalatul arsy wal kiramul katibun. Ya. Mereka itu 1 juta malaikat yang diciptakan dari malaikat Israfil itu adalah golongan malaikat muqarrabu. Ya. Sebegitu didekatkan oleh Allah. Tapi jangan berpikir ya apa dekatnya kepada Allah seperti kita dekat sama Pak Yasin, sama Agus ini. Enggak, ya. Ya. Fil maknanya, ya. Bukan fisiknya, karena Allah itu bukan berupa fisik, ya. Bukan arot seperti kita. Ya. Dan mereka itu menjadi penyangga aras, ya. Nah, mikul. Kemarin kan sudah saya terangkan itu ceritanya bumi itu ya. Jadi ngambang semua kan. Ngambang. Juga bumi ini kan dipikul oleh malaikat. Kemarin kan ada ya waktu ngaji burda itu ya. Itu kan diriwayatkan Ibnu Mas'ud bahwa bumi ini pertama diciptakan itu ditaruh di atas punggungnya ikan yang besar. Ikan itu ada di tengah air dan di situ dia ada di atas batu besar. Batu besar itu ada di punggungnya malaikat itu mancik lagi ke batu besar. Dan batu besar itu ada di angin-angin, ada di awang repot. Maka ketika ikan besar ini bergerak, bumi itu bergoncang. Itulah Allah menciptakan gunung untuk sebagai penyeimbang. Jadi itu isyarat bahwa apa yang ada di alam semesta ini semuanya ngambang. Sampai seberapa luas alam semesta, tidak ada yang bisa mikir. Akali sopo, masih Albert Einstein ngopo ae. Ya, gak bisa, karo. Ya. Itu kan orang biasanya kadang terkenal di medsos saya dengan pernyataan-pernyataannya sombongnya luar biasa golongan profesor. Ya, padahal dia buat semut aja tidak bisa. Kalau nginjek semut bisa dia. Ya. Tidak ada apa-apanya. Wahum ala surati Israfil, dan mereka itu yang 1 juta malaikat itu wajahnya kayak Israfil alaihissalam. Fayaduru Israfil kulla yaumin walailatin salasa marrat ila jahannam. Wa yatadarra'u, ya. Wa ya fayabaki wa yadubu wa yasiru kawatril qausi wa yabki bukan syadid. Dan Israfil, malaikat Israfil setiap hari, setiap malam. Ya, sehari semalam itu memandang malaikat jahanam itu 3 kali. Padahal kekuatan 7 langit, kekuatan 7 bumi, kekuatan manusia dan jin seluruh dunia, kekuatan
binatang-binatang, buah seluruh kekuatan angin, itu semuanya diberikan kepada malaikat Israfil. Tapi malaikat Israfil ketika memandang neraka jahanam, beliau itu apa ya? Begitu takut dan tador kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah sambil menangis. Ya, sampai wayadu. Seakan-akan beliau itu apa ya? Lemas. Tidak punya tenaga. Bayangkan, malaikat kekuatannya yang sudah akal ini tidak bisa membayangkan kekuatannya. Ya. Ketika melihat neraka jahanam, dia begitu takut dan menangis sehingga tubuhnya ini lemes, ya, kayak leleh itu, dan menjadi seperti senar yang ada di apa? Di busur. Ya, seakan tidak punya apa-apa. Kembali semula. Karena dia memang malaikat itu sebenarnya tidak punya tenaga, tapi dibeli oleh Allah. Itu belum diambil tenaganya oleh Allah, diperlihatkan neraka jahanam saja, maka habislah tenaganya. Kayak senar. Ya Allah. Wa yabki bukaan syadidan. Dan dia menangis yang sejadi-jadinya. Malaikat yang tidak punya dosa lihat neraka ketakutan betul. Ya. Terus manusia ini yang tidak punya kekuatan apa-apa. Hanya pintar bersilat lidah saja. Wah. Ya. Itu masih dalil. Diceritain neraka saya dalil. Kok bisa tahu sampai tidak pernah ke sana aja. Ya. Ya tanyaan, kan kamu pernah ada di alam rahim. Tahu enggak kamu waktu ada di alam rahim? Tanyaan orang yang begitu. Tidak usah sebelum ada di alam rahim. Kan kamu pernah ada di alam rahim. Kamu tahu enggak waktu ada di alam rahim? Bagaimana keadaan kamu? Bisa menceritakan. Ayo kalau kita balik gitu tanyaan. Ya sih? Kalau kita ditanya, kamu kok tahu neraka? Kok percaya kamu tidak pernah ke sana? Ya wis, kamu tak tanya. Kamu kan pernah ada di kandungan ibumu. Tak tanya. Waktu ada di kandungan, apa aktivitas Anda di situ? Kamu tahu, ingat enggak? Ya, waktu makan darah haid itu gimana rasanya? Ya. Terus di kandungan di perut ibumu itu apa aja yang kamu lihat? Oh, boh. Enggak perlu. Andai kan tahu dia enggak kuat. Walaula anna Allah ta'ala yamna'u dumu abuka ilam tala'atil ardu bidumu'i wasor katufani nuhin alaihissalam. Andaikan ya air mata yang keluar dari matanya malaikat Israfil tadi tidak dibendung oleh Allah, dibiarkan oleh Allah, niscaya bumi ini akan dipenuhi dengan air matanya Israfil, maka akan terjadi banjir bandang sebagaimana banjir di zamannya Nabi Nuh yang memenuhi bumi. Ya. Ini kan dakoikul akhbar, sesuatu kabar-kabar berita yang gaib. Ya. Ya kita kan seperti matahari, jaraknya saja sudah diatur oleh Allah. Itu yang sudah bisa sebagai contoh. Yang alam dohir, andai kan itu didekatkan saja berapa kilometer, hancur, terbakar kan ya. Dan air matanya Israfil itu kayak gitu, saking tidak diperlihatkan oleh Allah. Kita semakin tahu betapa rahmatnya Allah kepada kita. Ya. Wa min azmihi annahu law subbat jami'u miyahil bihar wal anhar ala ra'si ma waqa minha qutratun alal ardh. Ya. Dan saking besarnya ya, fisik daripada malaikat Israfil itu. Andaikan air laut di seluruh bumi ini, air sungai di seluruh bumi ini ditumpahkan di atas kepalanya, maka
tidak akan jatuh satu tetes pun ke atas bumi. Semuanya ada di kepalanya. Siapa? Israfil. Kita bayangkan besarnya itu. Ya. Tak contohnya ya waktu Rasulullah melihat Jibril itu. Ya. Makanya pada malaikat itu menemui Rasulullah kadang ya menjelma sebagai seorang orang biasa. Ya. Dihya al-Kalabi itu yang seringnya. Ya, yang menjadi apa? Pertama kekasihnya siapa? Sofia, siapa itu? Yang dari Yahudi itu loh, istrinya Rasulullah dari Bani Yahudi itu. Sofia apa? Hanya dinikah Rasulullah tapi ridho di al-kalam. Ya. Itu ya, Israfil. Besarnya kayak gitu. Ya, mungkin zaman kok berkata lagi kan itu bagian megang trompet. Kok diberi kekuatan kayak gitu? Lawan trompetnya itu yang kedengaran seluruh dunia, seluruh alam semesta. Kalau yang meniup itu tidak punya kekuatan yang sangat kuat ya masa kedengaran ya. Orang sekarang itu terlalu kritis, kadang semua harus dimasukkan akal, harus logis ya. Ya. Padahal memang akal itu diperintah untuk tunduk kepada Allah. Ya, akal itu diperintah untuk tunduk kepada Rasulullah. Maka kata Imam Al-Ghazali, puncak dari penggunaan akal kita tentang Rasulullah, ya, akal kita harus mau menerima sepenuhnya bahwa Rasulullah itu adalah dokter dhahiron wa batinan. Demi kesehatan jiwa dan raga kita, agar roh kita tetap sehat, tetap bersih ketika kembali kepada Allah, yaitu dengan ya seruan ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'ila rabbiki radhiyatam mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya. Jadi sebenarnya farji'i itu kan ya bukan kalau kita mati saja. Sebenarnya waktu hidup ini roh kita itu ya diperintah oleh Allah farji'i ila rabbiki sebenarnya itu ya. Terus kembalilah kepada aku, kembalilah kepada aku. Ya. Ya, inilah yang bisa kaji di pagi ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan menjadi kita membuat semakin tahu keagungan Allah, keagungan ciptaan-ciptaan Allah, sehingga semua itu bisa memperkuat iman kita. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakati wahdinal husna bi hurmati amitna bi tariqatihim wa mu'afatin fitani Rabbi fa'na bi barakati wahdinal husna bi hurmati wa amitna fi tariqati wa mu'afati minal Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hormatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'alam tani wardudhu ilayya inda hajatilayya faladun sini ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'alam tani wardudhu ilayya inda hajatilayya faladun sini ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'alam tani wardudhu ilayya
inna hajati lai wa la tunsini ya rabbal alamin. Al-Fatihah.